Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya, puji Tuhan, kami dalam keadaan baik. Dan kami juga tentunya berharap Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih juga berada di dalam keadaan yang baik juga. Kita akan memulai ibadah doa keluarga kita hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdiam diri sejenak dan mengambil saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Untuk mengawali doa keluarga kita hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah minggu ini, Engkau masih memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh bersekutu, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus boleh bekerja melalui setiap kami, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman yang akan dibagikan hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan waktu ke depan, biarlah kiranya Engkau boleh bekerja Tuhan, melalui kami Tuhan, dan melalui firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 25 September 2020. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab kita dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 saya bacakan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita pada saat ini berjudul berdoa sama dengan intimasi. Kalau kita bicara soal intimasi, maka pasti kita juga sedang berbicara soal hubungan atau relationship.
Nah, dalam hal ini karena kita bicara soal doa, maka kita sedang berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Nah, masih dalam serial doa, kita akan membahas salah satu doa yang cukup terkenal di dalam Alkitab, yaitu doa dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai akan renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu boleh jawab dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Seperti apa sih kehidupan doa Anda? Seperti apa sih kehidupan doa kita semua? Pernahkah Anda menjadi jawaban atas doa orang lain? Kalau saya bertanya, pernahkah Tuhan menjawab doa Anda? Saya kira itu hal yang biasa. Tapi mungkin pertanyaannya kalau saya rubah, pernahkah kita menjadi jawaban atas doa orang lain? Wow. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara menjawab pertanyaan ini, ketika Anda menjawab pertanyaan seperti apakah kehidupan doamu, mungkin ada yang bisa menjawab, oh, kehidupan doa saya bisa berdoa berjam-jam kepada Tuhan. Tapi mungkin ada juga yang berdoa, saya cukup berdoa singkat saja, tidak perlu bertele-tele karena Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Ada yang doa saya itu setiap hari bisa 3-7 kali sehari. Atau mungkin hidupnya bahkan dipenuhi dengan doa karena setiap aktivitas, setiap pikiran, setiap tindakan yang dilakukan adalah bentuk nyata dari doa yang dipanjatkan. Ya, itu semua adalah gaya spiritual kita masing-masing, dan gaya berdoa kita sangat ditentukan oleh gaya spiritualitas kita masing-masing. Mungkin suatu saat kita akan membahas soal bagian ini, tapi kita fokus dulu ke bagian doa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat dengan pengalaman saya pada waktu saya masih di universitas. Saya diberikan kesempatan kebetulan untuk bisa belajar banyak sekali disiplin doa, ya, mulai dari doa-doa kontemplatif atau meditasi, ya, ada juga doa-doa yang dilakukan secara pujian, ada juga doa Lectio Divina yang harus berdoa menggunakan teks Alkitab, ada juga doa dalam gerak-gerakan, ada juga doa dalam keheningan, ya, dan lain-lain. Saya juga ingat kalau saya pernah mengikuti sebuah retret spiritualitas Kristiani, di mana pada saat itu kami mengikuti disiplin doa 7 kali sehari di sebuah tempat biarawati petapa Katolik di kaki Gunung Merbabu. Itu menurut saya adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena disiplin doa dan bekerja yang sangat ketat, di mana kita harus berdoa 7 kali sehari. Bukan berdoa, oke, aku mau berdoa, tapi harus datang ke kapel dan berdoa dengan liturgi yang sudah disiapkan. Wow, itu adalah pengalaman yang menurut saya sangat baik dan luar biasa memperkaya pengetahuan. Nah, sekali lagi ya, kita semua punya gaya spiritualitas atau corak spiritualitas yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menentukan, oh, kalau kita berdoa itu harus sesuai dengan ini 1 jam, kalau kamu hanya berdoa 5 menit maka kurang iman, dan seterusnya. Itu sangat ditentukan oleh gaya spiritualitas kita masing-masing. Dan saya pun sampai saat ini masih dan terus belajar bagaimana berdoa kepada Tuhan. Waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya tersadar bahwa mayoritas dari doa yang saya naikkan kepada Tuhan banyak sekali yang self-centered, yang selalu berhubungan atau istilahnya tertuju pada keuntungan diri saya sendiri ataupun keuntungan dari komunitas saya. Nah, kali ini kita akan bicara soal doa dari Paulus yang menurut saya berorientasi atau bukan self-centered, tapi
berorientasi pada perkenanan Tuhan atas orang lain dan tentunya dirinya sendiri juga. Nah, doa ini seharusnya muncul dari seseorang yang punya keintiman yang dalam, yang baik dengan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Saya mencatat di situ yang pertama, mari kita berdoa supaya kita kuat dan teguh dalam batin. Siapa yang akan menguatkan dan meneguhkan kita? Jawabannya adalah Roh Allah. Dialah Roh Allah. Ya, secara sederhana dalam teologi umum Kristiani, setiap kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau biasa kerennya body, mind, and spirit. Nah, jiwa kita terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, banyak orang itu tubuhnya bagus tetapi lemah di jiwa. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh orang yang memiliki segalanya, cantik, ganteng, justru tidak hanya cantik dan ganteng, tapi memiliki harta, kekayaan dan seterusnya, justru kemudian memilih untuk bunuh diri. Mengapa? Karena jiwa yang ia miliki adalah jiwa yang tidak kuat. Dari sini saya tersadar bahwa memiliki segala hal rupanya tidak membuat kebutuhan jiwa kita terpenuhi. Nah, bagaimana supaya jiwa kita terpenuhi? Di dalam ayat yang kita baca, rohnya harus kuat terlebih dahulu. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya Roh Allah sendirilah, Dialah yang akan meneguhkan kita. Yang kedua, dalam ayat 17 kita belajar sama seperti Paulus. Kita berdoa supaya Kristus diam dalam hatiku. Wah, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu ayat 17-nya. Jarang sekali kita orang Kristen yang berdoa, Tuhan tinggallah terus dalam aku. Kristus yang diam dalam hati itu bicara soal hadirat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu kita belajar bahwa hadirat Tuhan itu sangat penting. Biarlah kita mulai belajar untuk berdoa, Tuhan kiranya hadirat-Mu nyata dalam hidupku. Hadirlah dalam pekerjaanku, itu sudah lebih dari cukup. Hadirlah dalam keluargaku, itu sudah lebih dari cukup. Tuhan, hadirlah dalam masalahku, itu sudah lebih dari cukup. Amin. Yang ketiga, kita belajar ayat 18. Berdoa supaya kita paham dan kenal kasih Tuhan. Kalau dalam situ ya, kita lihat ya betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Tuhan. Mengapa kita sering kecewa sama Tuhan? Mungkin kita lupa bahwa kasih Yesus lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kalau sekarang kita mungkin sedang bingung dalam pekerjaan dan minta hikmat sama Tuhan, ingat sama ayat ini, percaya bahwa kasih Tuhan itu masih panjang, masih lebar, masih tinggi, dan masih dalam untuk kita. Kalau mungkin saat ini kita buntu karena ada masalah dalam keluarga, mari kita berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa kasih-Mu itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Bantu aku Tuhan untuk paham dan kenal akan kasih-Mu. Yang keempat, ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Mari kita berdoa, jadikan aku serupa denganmu, Yesus. Itulah kepenuhan Allah. So hari ini kita semua belajar ada 4 hal sebagai orang Kristen yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Harusnya kita berdoa,
Yang pertama, Tuhan, biarlah aku kuat dan teguh dalam batin, tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, Tuhan, biar Engkau tinggal di dalam hatiku. Itu sudah lebih dari cukup. Yang ketiga, kita berdoa, Tuhan, biar aku tambah hari, tambah paham, tambah kenal akan kasih Tuhan yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Dan biar aku terus hidup dalam kasih-Mu, Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan, jadikan aku serupa dengan-Mu, Yesus. Biarlah melalui renungan tentang doa Paulus kali ini, kita sama-sama belajar untuk semakin intim dengan Tuhan. Dan biarlah api Tuhan tetap berkobar dalam hati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa, mengucapkan doa-doa kami, doa syafaat bagi kami semua dan juga umat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk ibadah hari Minggu yang dilakukan secara live streaming Tuhan. Berikanlah berkat dan kekuatan bagi para pelayan ibadah yang sudah mempersiapkan ibadah pada hari Minggu dengan segenap hatinya Tuhan. Berikanlah mereka berkat serta limpahkanlah mereka dengan karunia-Mu. Walaupun kami para jemaat tidak dapat hadir di gereja karena situasi pandemi ini, sekiranya kami dapat beribadah dan menyembah nama-Mu di rumah kami masing-masing dengan baik, selayaknya kami berada di rumah-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi para setiap dari kami yang terdampak pandemi COVID-19 Tuhan dalam perekonomiannya, baik yang terkena PHK, tutup usaha, ataupun mengalami penurunan pendapatan Tuhan. Sekiranya Engkau dapat memberikan kekuatan dan berkat bagi mereka semua ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk PSBB yang akan berlaku, yang seharusnya para masyarakat pada umumnya boleh menertibkan diri untuk mengikuti protokol yang ada, untuk saling menjaga pribadi maupun lawan yang diajak bicara. Biarlah mereka boleh menjaga jarak dan memakai masker dan berbagi pada masyarakat, khususnya di kota-kota besar maupun di daerah-daerah yang terpencil pun mereka berinisiatif untuk memperbaiki dan merubah pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru, menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pakai orang-orang yang bisa membantu, yang kurang mengerti akan hal ini. Biarlah mereka boleh juga diberitahukan dan belajar untuk bisa tertib mengikuti peraturan protokol yang ada. Terima kasih ya Bapak. Kami panjatkan semua kekurangan-kekurangan kami hanya ke dalam tangan. Ya Tuhan, berkatilah juga mereka yang sakit di luar sana, baik yang terkena virus COVID-19 maupun yang lain, agar Engkau sekiranya dapat memberi mereka kesembuhan dan kekuatan, serta berikanlah berkat bagi para tenaga medis yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menangani orang yang sakit tersebut ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pergumulan umat-Mu GKI Delima. Pergumulan baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pekerjaan, pergumulan untuk sekolah, bekerja di rumah. Semua kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah saat-saat ini Tuhan yang memimpin kami, dan juga pekerjaan-pekerjaan kami ataupun kegiatan-kegiatan kami tetap menghasilkan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami akan berdoa.
berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian dari NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan doamu? Hari ini kita belajar untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan juga bisa terus mencari perkenanan Tuhan dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan doamu? Mari kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita dan melalui karya-karya kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.